Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English class for 7th grade. Still with me, Miss Nuril. How are you today? I hope you are always in good condition. Amin. Well students, as usual, before we start our study, let's pray together. Pray begin. Enough and let's start to study. Baik anak-anak, di semester genap ini kita awali dengan chapter 5. It's a beautiful day. In this chapter, we will learn to explore and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi pada bab 5 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk meminta dan memberi informasi yang berhubungan dengan kualitas orang, hewan, dan juga benda, agar kita bisa mengidentifikasi, mengkritik, dan juga memujinya. Tapi sebelum kita mempelajari materi inti, kita pelajari terlebih dahulu materi simple present tense. Karena materi ini akan menjadi dasar untuk kalian agar kalian bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar. Simple present tense. Terdapat kata present di situ. Present itu menunjukkan waktu saat ini. Jadi, simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini atau kejadian yang berulang-ulang. Bisa disebut juga dengan kebiasaan. Contohnya, kita pergi ke sekolah setiap hari. Jadi, aktivitas pergi ke sekolah itu kita lakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan bagi kita. The function of simple present tense. Fungsi dari simple present. Yang pertama, menunjukkan kebenaran umum. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Kemudian, contoh yang lainnya lagi, there are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam 1 minggu. Itu merupakan suatu kebenaran umum. Jadi, tenses yang digunakan harus simple present. Fungsi yang kedua, menunjukkan kebiasaan. Contohnya, my father goes to office every day by car. Ayahku pergi ke kantor setiap hari dengan naik mobil. Kemudian fungsi yang lainnya, menunjukkan sesuatu yang permanen. Contoh, I live in Gresik. Saya tinggal di Gresik. Ini merupakan sesuatu yang tetap atau bersifat lama. Contoh lagi,
Raden Paku is located in Wringinanom. Raden Paku berlokasi di Wringinanom. Formula atau rumus dari simple present tense. Jadi ada dua kalimat di sini, yakni kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Ciri kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Contoh kata kerja di sini adalah eat atau makan, sweep menyapu, write menulis. Kemudian kalimat nominal. Kalimat nominal harus mengandung to be. Dalam simple present, to be yang digunakan adalah to be is, am, dan juga are. Pada kalimat nominal ini tidak mengandung kata kerja, melainkan ana, yakni adjective atau kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Rumus kalimat verbal atau verbal sentence. Pada kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus SRES plus object. Contohnya, we eat rice every day. She eats rice every day. Mengapa pada kalimat pertama dan kalimat kedua berbeda? Karena tergantung pada subjeknya. Untuk tambahan SRES pada verb digunakan apabila subjeknya she, he, it, Johnny atau orang ketiga tunggal. Kemudian pada kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus auxiliary. Auxiliary di sini adalah do or does plus not plus verb 1 plus object. Contoh, we do not eat rice every day. She does not eat rice every day. Untuk auxiliary do digunakan pada subjek I, you, they, we, Johnny and Jenny. Yang dimaksud Johnny and Jenny di sini adalah orang ketiga jamak. Kemudian auxiliary does digunakan untuk subjek she, he, it, Johnny atau orang ketiga tunggal. Pada kalimat she does not eat rice every day, kata kerja eat tidak lagi mendapatkan imbuhan S karena sudah ada auxiliary does. Jadi imbuhan SRES pada verb hanya digunakan pada kalimat positif. Kemudian pada kalimat tanya atau interrogative, rumusnya adalah do or does plus subject plus verb 1 plus object and question mark. Contohnya, do we eat rice every day? Does she eat rice every day? Adapun ketentuan penggunaan imbuhan SRES pada verb, untuk imbuhan S tinggal ditambahkan pada akhir kata. Contohnya, cut menjadi cuts, sweep menjadi sweeps, cook menjadi cooks, speak menjadi speaks, play menjadi plays, buy menjadi buys. Tapi khusus untuk tambahan IS digunakan pada kata yang berakhiran CH, SH, SS, X, O, Y. Contohnya, watch menjadi watches, finish menjadi finishes, fix menjadi fixes, class menjadi classes,
go menjadi goes, cry menjadi cries. Nah, pada kata yang berakhiran Y, sedangkan di depan huruf Y adalah huruf konsonan, maka Y dirubah menjadi I, kemudian ditambahi IS. Tapi apabila ada kata yang berakhiran huruf Y tetapi di depannya adalah huruf vokal, maka hanya tinggal menambahkan S di belakangnya. Contohnya buy sama play. Nominal sentence atau kalimat nominal. Pada kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus to be. To be di sini adalah to be is, am, are, plus Ana. Ana merupakan singkatan dari adjektif atau kata sifat, contohnya beautiful, dirty, thin, dan lain-lain. Kemudian N merupakan singkatan dari noun atau kata benda. Biasanya di sini menunjukkan profesi, contohnya teacher, doctor, student, dan lain-lain. Adverb. Adverb adalah kata keterangan. Biasanya di sini menunjukkan keterangan tempat. Contohnya in the class, in the office, in the school, dan lain-lain. Contoh kalimat. She is beautiful. Untuk kata sifat, you are a student. Untuk kata benda, they are in the class. Untuk kata keterangan. Kemudian pada kalimat negatif. Rumusnya seperti kalimat positif, hanya saja kita tinggal menambahkan not setelah to be. Contohnya, she is not beautiful. You are not a student. They are not in a class. Untuk kalimat tanya, rumusnya adalah to be plus subject plus Ana plus question mark. Contoh, is she beautiful? Are you a student? Are they in the class? Yang perlu diingat bahwa to be am digunakan untuk subjek I, is digunakan untuk subjek she, he, it, Johnny, orang ketiga tunggal. Kemudian to be are digunakan untuk subjek you, they, we, Johnny, and Bob, yakni orang ketiga jamak. Untuk time signal atau keterangan waktu yang digunakan pada tense simple present tense adalah every day, setiap hari, often, sering, seldom, jarang, always, selalu, every bla bla bla, setiap titik-titik. Yang maksud di sini adalah bisa every week, every year, every Sunday, dan lain-lain. Kemudian twice day, 2 hari sekali, sometimes, kadang-kadang. Well students, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk komen dengan menyebutkan nomor absen kalian dan nama lengkap kalian. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.